Di 5 tahun yang lalu, ada yang 4 tahun lalu, ada 3 tahun lalu. Coba buka kembali memori, coba ingat kembali anakku, bagaimana kondisi, bagaimana keadaanmu pertama kali engkau menginjakkan kaki di pondok pesantren ini. Siapa yang mengantarmu? Seperti apa orang yang mengantarmu datang ke pondok pesantren? Siapa yang menyuruh untuk mendaftar di pondok pesantren? Ada yang keinginan orang tua, ada yang keinginan sendiri, ada di antara anak bapak yang tidak menginginkan, tetapi karena ayah dan ibu menginginkan anaknya berada di pondok pesantren itu, dengan berat dan terpaksa anaknya langkahkan dan ikuti kata hati ayah dan ibu. Bapak kira anaknya sudah melihat kembali memori-memori, saksi bisu pintu gerbang itu. Kau bawa emak merah, kau bawa emak hijau, dibimbing oleh ayah dan ibu, kau masuk ke pesantren. Kau belum tahu bagaimana keadaan pondok pesantren itu. Kau belum ada yang mengetahui, kau belum kenal siapa yang ada di pondok pesantren. Satu pun guru, satu pun ustaz dan ustazah, tidak ada yang kau kenal. Tapi alhamdulillah, senyuman demi senyuman dari para majelis guru, adik-adik kamu, kakak kamu yang ada di sini menyambut kedatanganmu ketika itu. Anakku, lagu demi lagu telah kau untaikan di hadapan kami para bapak dan ibu majelis. Hati ini begitu sibuk, air mata itu tidak terasa mengalir. Kau untaikan kata demi kata perpisahan, mengucapkan selamat tinggal ayah, selamat tinggal ibu, selamat tinggal bapak dan ibu. Mendengar kalimat itu goncang hati kami sebagai majelis guru, juga membuka memori di saat pertama kali kami bersama dengan anak. Namun tiada terasa, hari ini kita akan berpisah. Kau ucapkan mohon maaf atas segala kehilafanmu. Kami juga merasa banyak salah terhadap anaknya semua. Dalam mimpinya, membimbing, menyalurkan ilmu, banyak kata, banyak cara yang mungkin tidak sesuai di hati anak-anak bapak semua. Untuk itu anakku, permohonan maaf dari anak-anak bapak semua, bapak beserta dengan bapak yang lain, beserta dengan ibu guru yang lain,
itu sesungguhnya telah memaafkan semua itu terlebih dahulu. Kami tentu juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada anak Bapak semuanya atas segala kehilangan, kekurangan, dan menyampaikan diri kepada anak-anak Bapak semua. Anakku, kami hanya minta doakan kami, doakan kami, Bapak dan Ibu, tahun demi tahun kekuatan, kesehatan yang sudah mulai menurun. Kami khawatir, kami khawatir, kami tak mampu lagi kelak untuk membimbing, membina adik-adik masing-masing. Doakan kami untuk selalu diberi Allah kesehatan, diberi Allah kekuatan hati, kesabaran untuk bisa terus membina dan membimbing di pondok pesantren. Kelak ketika kita tidak lagi bersama, kenang-kenanglah kami, ingat-ingatlah kami, dan kelak ketika engkau mendengar di grup-grup WhatsApp Bapak Ahmad Tua telah tiada, engkau melihat berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah berpulang ke rahmatullah. Guru kita, ayah kita, ibu kita, mohon kepada Anda, kami mohon seketika itu sampaikan kepada Allah, ya Allah, itu adalah guruku, ya Allah, itu adalah guruku, ya Allah, itulah guru yang telah membina dan membimbingku hingga sampai saat ini, ya Allah. Semoga itu anakku menjadi penolong buat kami, semoga menjadi kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kami pernah berbuat baik di bumi bumi Allah. Paling tidak anakku, setelah engkau mengikrarkan itu kepada Allah, kami mohon bacakan untuk kami suratul Fatihah dengan ikhlas. Kau sampaikan bacaan itu terkhusus untuk kami para guru. Kami minta banyak, sesukses apapun engkau kelak, engkau menjadi orang yang punya pangkat yang tinggi, engkau punya jabatan yang tinggi, engkau punya harta yang banyak. Kami tidak butuh, kami tidak butuh, tidak butuh kami anakku. Kami hanya menginginkan ikrar dari lisan bahwa kami adalah guru. Bacakan untuk kami doa-doa terbaik ketika kelak kami telah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang tercinta, di hadapanmu hari ini ada ayah, ada ibu yang dulu mengantarkan kamu ke pondok pesantren. Anakku,
Coba lihat wajah-wajah itu, wajah-wajah yang penuh harapan. Dulu bapak dan ibu, dan bahkan sampai hari ini, sering mengatakan kepada anak-anak kita, sekolah seolah dirasaimu nawasu. Selalu itu kata-kata yang disampaikan oleh ayah dan ibu kepada anak. Sekolah nana, agar kelak kamu tidak merasakan apa yang ibu rasakan hari ini. Mereka antarkan anak-anak bapak ke pondok pesantren ini dengan harapan Ananda menimba ilmu di pesantren ini dengan sungguh-sungguh. Ketika mereka kembali ke hadapan Allah, Ananda bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Hari ini terasa, anakku, engkau akan ingat apa yang telah Bapak sampaikan di kelas selama ini. Motor Bapak menyampaikan selama ini kepada kamu, anak. Belajarlah sungguh-sungguh. Belajarlah sungguh-sungguh. Ilmu yang Bapak ajarkan, ilmu yang Ibu ajarkan, tidak semua madrasah, tidak semua pondok pesantren mengajarkan itu. Ayah dan ibumu ada yang menanti harapan itu. Sekarang terasa. Coba lihat diri masing-masing. Coba tanya dirimu, anak. Apakah harapan ayah dan ibu hari ini tercapai? Adakah engkau keluar dari pondok pesantren ini membawa apa yang mereka harapkan selama ini? Kelak mereka tiada, sudahkah Ananda bisa untuk memandikan mereka? Sudahkah Ananda kelak bisa untuk mengkafani mereka? Sudahkah kelak Ananda bisa untuk menjalankan menjadi imam untuk mereka? Sudahkah kelak Ananda bisa memasukkan jasadnya ke liang kubur seraya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hari ini baru terasa. Coba lihat wajah-wajah itu. Coba lihat wajah ayah dan ibu. Coba lihat wajah. Coba lihat. Berapa banyak dosa kita kepada ayah dan ibu kita. Kita selama ini berkhianat kepada amanah yang telah mereka berikan kepada kita. Betapa banyak dosa itu. Coba lihat itu, wajah yang tidak akan mengalah dia. Dulu, di 5 tahun yang lalu, di 6 tahun yang lalu, mereka antarkan anak-anak bapak kita. Coba lihat apa perubahan dari wajah mereka. Wajah yang indah. Sekarang coba tampak kerutan di wajahnya. Coba lihat tangannya, tampak kerutan di tangannya. Perhatikan baik-baik ayah dan ibumu yang ada di depan. Coba lihat, ada ayah tidak? Coba. Jangan kau tundukkan wajah. Lihat itu ayah dan ibumu. Lihat mereka, tatap wajahnya. Lihat mereka. Sudahkah harapan mereka itu kau kabulkan hari ini? Coba lihat.
dengan tangan itu, dengan kaki itu. Ananda diantarkan ke pondok pesantren selama 5 tahun, selama 6 tahun. Ananda dibiayai oleh mereka. Mereka tidak pernah mengatakan lelah. Tak pernah ayah ibu mengatakan saya lagi sakit anak. Hari ini ayah tidak bisa untuk memberikan belanja untuk karena ayah lagi sakit. Tak pernah keluar dari lisan itu, tidak pernah keluar dari mulut mereka anakku mengatakan demikian. Karena ada harapan yang luar biasa, karena ada anak yang sedang menuntut dan menimba ilmu agama. Penyesalan memang pasti datang. Penyesalan itu pasti datang. Tapi ingat, ayah dan ibumu yang luar biasa. Sebesar apapun salahmu, sebesar apapun dosamu terhadap mereka, hati itu tetap membuka pintu maaf untukmu. Tangan mereka tentu pasti akan tetap menerima dengan kondisi apapun. Ayah, ibu, para orang tua, atas nama majelisku, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf kami. Mungkin sampai hari ini harapan Bapak dan Ibu belum bisa kami penuhi. Kami belum mampu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak. Atas kekurangan itu, mohon kepada Bapak Ibu semua para orang tua, maafkan kami yang belum bisa mengantarkan anak-anak itu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan.